Pernah nggak sih kamu merasa dipanggil oleh sesuatu yang nggak terlihat? Suara yang kamu kenal, tapi nggak bisa kamu ingat siapa. Malam ini Raka kembali, bukan sebagai manusia sepenuhnya, dan bukan juga sebagai penghuni pasar gaib, tapi sesuatu di antara keduanya. Di episode 6 ini, semua mulai terungkap tentang siapa Raka sebenarnya, tentang masa lalunya yang kelam dan pilihan mengerikan yang harus dia ambil. Karena tidak semua panggilan datang dari orang yang kita cintai, dan tidak semua cahaya membawa kita pulang. Siapkah kamu melihat kebenaran yang sebenarnya? Jangan lupa subscribe sekarang juga ke channel Shayo Stories. Like, komen, dan share ke teman kamu yang berani. Aktifkan loncengnya, karena cerita ini belum selesai. Karena setelah ini tidak semua yang kembali masih manusia. Selamat menonton. Cahaya putih itu semakin terang, menyilaukan, menghangatkan, sangat berbeda dengan dinginnya pasar gaib. Raka berdiri di tengah, di antara dua dunia, di antara dua takdir. Perlahan nahan, sosok wanita itu semakin jelas. Wajahnya masih samar, namun suaranya lembut, hangat, penuh kerinduan. Raka, pulang. Jantung Raka berdegup kencang. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Aku kenal suara ini. Namun anehnya, ia tetap tidak bisa mengingat wajahnya. Raka memegang kepalanya. Apa yang terjadi padaku? Sosok wanita itu melangkah, mendekat. Cahaya di sekitarnya mengusir kabut hitam. Makhluk-makhluk pasar mulai mundur, seolah takut. Sosok berjubah hitam mengangkat tangannya. Kabut gelap menyebar cepat. Cukup, Pak. Suaranya mengguncang seluruh pasar. Dia sudah memilih menjadi milikku. Raka terkejut. Aku belum memilih apa-apa. Sosok itu tertawa pelan. Pilihanmu sudah dibuat. Saat kau kembali ke sini, pria tua tiba-tiba muncul di samping Raka. Wajahnya semakin pucat, seperti hampir menghilang. Dia berbohong, katanya pelan. Raka menoleh. Siapa yang benar? Pria tua itu menatap sosok berjubah. Dia ingin kau kembali, karena tanpa dirimu, dia tidak lengkap. Raka menatap sosok hitam itu. Kau, siapa sebenarnya? Sosok itu diam sejenak, lalu perlahan jubahnya bergerak. Kabut terbuka sedikit, dan untuk sesaat Raka melihat wajah di dalamnya, dan ia membeku. Wajah itu adalah dirinya sendiri. Aku adalah dirimu yang memilih tetap di sini. Raka mundur. Tidak, ini nggak mungkin. Dan kau adalah diriku yang kabur. Suara itu kini terdengar lebih jelas, lebih dingin, lebih kejam. Pria tua berbicara cepat. Dulu kau membelah jiwamu. Sebagian tetap di sini sebagai penguasa, sebagian lagi pergi menjadi manusia. Raka gemetar. Kenapa aku melakukan itu? Pria tua itu menunduk. Karena kau takut. Takut? Raka berbisik. Pria tua itu mengangguk. Kau melihat apa yang kau lakukan di sini, dan kau tidak sanggup hidup dengan itu. Raka menatap pasar. Makhluk-makhluk itu, jeritan samar yang terdengar dari kejauhan. Jadi aku lari? Ya, sosok berjubah itu melangkah maju. Sekarang saatnya kau kembali. Sosok wanita dari cahaya juga mendekat. Raka, jangan. Dua suara, dua arah, dua takdir. Kalau aku pilih jadi manusia, kata Raka. Apa yang terjadi? Pria tua menjawab pelan. Kau akan kehilangan semuanya tentang pasar ini, dan mungkin kehilangan dirimu juga. Raka menoleh ke sosok berjubah. Kalau aku kembali, sosok itu tersenyum. Kau akan menjadi utuh. Ia berhenti sejenak, lalu berbisik, dan menjadi apa yang seharusnya kau jadi. Raka menatapnya. Apa aku jahat? Sosok itu
tidak menjawab. Namun senyumnya sudah cukup. Sosok wanita itu kini sangat dekat, hampir menyentuh Raka. Raka, aku di sini untuk sesaat. Wajahnya terlihat jelas dan Raka membeku. Air matanya jatuh deras. Itu ibu? Namun seketika wajah itu retak berubah menjadi sosok mengerikan dari pasar. Pria tua berteriak, "Itu tipuan!" Sosok berjubah tertawa, "Kau masih lemah." Bahkan setelah semua ini, Raka mundur. Mana yang nyata? Suara-suara bercampur. Dunia mulai berputar. Tanda di tangan Raka menyala hebat. Tubuhnya terasa seperti terbelah. Dua kekuatan menariknya. Satu ke cahaya, satu ke kegelapan. Raka berteriak, "Aku mau jadi diriku sendiri." Tiba-tiba ledakan energi terjadi. Cahaya dan kegelapan bertabrakan. Pasar bergetar. Makhluk-makhluk menjerit. Dan dalam kekacauan itu, tubuh Raka terangkat ke udara. Matanya terbuka lebar. Namun, kini kedua matanya berbeda. Yang satu normal, yang satu hitam pekat. Dan dari mulutnya keluar dua suara sekaligus. "Aku kembali. Aku bebas." Lanjut ke episode 7. Di episode berikutnya, apakah Raka berhasil menjadi dirinya sendiri atau justru terbelah? Apa yang terjadi jika dua jiwa berada dalam satu tubuh dan siapa yang akan mengambil kendali?